Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada.
selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Ketika kau bertanya padaku, apakah ku kasihi yang lain? Ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Big and bright
melihat hati kita seberapa Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Walaupun cuaca sedang tidak bersahabat, sedang tidak baik-baiknya. Tapi itu tidak menghalangi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Saya jemput teman-teman semua, jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan mengawali minggu pertama kita di bulan ini, kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Untuk mengawali ibadah kita, mari saya ajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami waktu yang indah pada sore hari ini, kami boleh datang di hadapan hadirat Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, kami tidak layak. Kami banyak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami mensyukuri segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu, kami datang merendahkan diri. Kami mohon Tuhan hadirat-Mu bertahta atas ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini kami percaya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersatu hati Tuhan, kami bersepakat Tuhan. Segala roh yang mau merusak jalannya ibadah ini, yang mau mengganggu fokus kami kepada Tuhan, kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Yesus yang melingkupi kami, biar Roh Kudus saja yang melingkupi kami. Dan Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan penuh selamat, kami sama-sama memuji Engkau. Setiap pelayan-Mu Tuhan yang Kau percayakan pada sore hari ini kami tidak mampu Tuhan. Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu. Untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Hadirat-Mu bertahta Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah untuk setiap hati kami.
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari dengan segenap hati katakan bahwa Engkau Tuhan yang bertata di setiap hati kami. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, yes, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri dengan segenap hati. Katakan, imani bahwa kuasa Tuhan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu. Kau hadir di sini Tuhan, amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Mari sembah Dia, mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau yang bertata di setiap hati kami Tuhan.
setiap hati kami, memulihkan yang terluka. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat karya-Mu, buat penyertaan-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Mari naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan, mari naikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Ini siap hati kami Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seminggu lamanya kita telah lewati. Adakah kita mensyukuri segala perbuatan Tuhan? Adakah kita mensyukuri semua pekerjaan Roh Kudus yang nyata? Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini, saya ajak kita semua untuk mendudukkan kepala. Mari berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih kalau saya boleh bernyanyi sore hari ini itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang sehat kuat yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat kuliah yang boleh kami lewati sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami di perjalanan. Tanpa kurang sedikit apapun, kami boleh ada menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Kalau kami lalai, Roh Kudus boleh menegur kami. Kalau kami berbelok dari jalannya Tuhan, Roh Kudus menarik kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan hadirat-Nya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi dengan perlahan kita mau berkata, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Urapanmu Tuhan, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
segenap hati. Bekerjalah Yes. Ya Roh Kudus berkatalah, lebih lagi urapanmu Tuhan, urapanmu lawatanku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Berjalan, cuma Tuhan saja yang katakan pujian. Amin Tuhan, yes Lord. Bertahtlah Tuhan. Amin, amin. Lawatanmu, kau yang kami perlu. Kau terutama di hidup, kau yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Sekali lagi katakan, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Lebih lagi Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Semuanya tepuk tangan yuk, ikuti kami yang di depan. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Kita ulang menjadi dari awal. Semangat lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kau. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber sukacita. Amin. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Semua Yesusku. teman-teman ikuti kami yang di depan ya. Kanan kiri ke depan,
dalam sikap penyembahan. Mari tenangkan hati kita. Tuhan, kami rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu akan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Siap membawa hati kami untuk ditaburi firman kebenaran Tuhan. Mari semua kita buka hati kita. Buat hatimu menjadi tanah yang subur. Tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Oh
Sama katakan, ku rindukan. Saat ini, Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Buat Roh Kudus yang menjamah setiap kita di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu dari awal ibadah kami sampai dengan saat ini sungguh sempurna. Dan kami merasakan lawatan-Mu melalui urapan Roh Kudus yang kami rasakan di setiap pribadi kami masing-masing. Terus lawat kami Tuhan. Izinkan hamba-Mu berbicara, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah apa yang menjadi isi hati-Mu. Juga berkati jemaat-Mu sehingga apa yang mereka dengar, biar muncul Tuhan Yesus, biar ditabur di tanah yang penuh, di tanah yang subur, yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang diberitakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, shalom, puji Tuhan. Senang sekali sore hari ini, di tengah hujan yang tiba-tiba kita bisa bertemu di tempat ini. Mari kita akan belajar bersama-sama dengan seri khotbah untuk bulan ini. Kita akan berbicara tentang iman dan Roh Kudus, ya, atau bahasa Inggrisnya Holy Spirit. Itu. Nah, anugerah dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita karena Roh Kudus yang dicurahkan untuk engkau dan saya. Dan di bulan ini kita akan mengalami, kita akan memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan secara masif. Kita masih ingat waktu mereka berkumpul di loteng Yerusalem kemudian muncul, ya, sebuah lidah-lidah api yang bentuknya seperti lidah-lidah api menaungi seluruh rasul dan kemudian mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Terjadi baptisan Roh Kudus di sana. Dan saya yakin dan percaya Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini di hati kita semua. Yang ngerti katakan amin. Ya, sebelum saya melanjutkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ingin kita belajar merespon firman Tuhan. Ya, apa itu merespon firman Tuhan? Maksudnya begini. Kalau saya meminta mengatakan amin, mari kita dengan lantang katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan begini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya kita oleh Dia, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi pada saat kita pada saat kita mengatakan amin, pada saat itu sebenarnya kita sedang memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Makanya itu jangan ragu-ragu ngomong amin. Aminnya juga jangan amin. Amin. Gitu ya, kaget ya. Gitu. Harus aminnya tegas. Karena kenapa? Saya yakin dan percaya saat kita mengatakan amin, nama Tuhan dimuliakan. Nah, sore hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang mengatakan, dari buahnya lah engkau mengenal. Sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa sih pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Nah, kita akan mengerti Roh Kudus seperti apa saat kita mengerti apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya mau kasih tahu. Roh Kudus bukan cuman sekedar kuasa. Yang ngerti katakan amin. Roh Kudus bukan sekedar sebuah kuasa. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi, sama-sama ngomong pribadi. Kenapa saya katakan pribadi? Karena di bagian lain dalam Alkitab dikatakan, ya, seorang penolong yang lain. Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus dengan kata ganti pribadi, seorang. Lalu kemudian dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan. Kalau dia mengajarkan dan mengingatkan berarti dia seorang pribadi.
Karena kalau hantu mengajarkan kita dan mengingatkan kita, yang ada kita lari, kan ketakutan. Gitu ya. Tapi dan saya yakin kita semua percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus, karena bukan itu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua sore hari ini. Malah oleh karena itu saya mengatakan begini, saya tidak akan mengajarkan Tritunggal, tetapi saya mendorong kita semua, ayo kita mulai masuk ke kelas-kelas pendalaman Alkitab. Karena mengenai Tritunggal itu adalah dasar iman kita. Ya, dasar iman kita. Ya mohon maaf, teman-teman PMK kadang-kadang saya lihat di IG-nya, katanya pendalaman Alkitab. Tetapi judulnya iman di tengah penderitaan. Nah bukan itu. Itu bukan pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab selalu berbicara tentang dasar-dasar iman kita. Apa itu keselamatan, apa itu dosa, apa itu Tritunggal, apa itu kemanusiaan Yesus, ketuhanan Yesus. Kenapa? Karena itu dasar-dasar iman kita. Sehingga begitu ada yang mengatakan bahwa Alkitab bukan sumber otoritas utama, kita tahu, wah ini ajarannya salah. Nah itu semua kita dapatkan dari pendalaman-pendalaman Alkitab. Adik-adikku sekalian, kita semua hidup dalam dunia kampus yang, mohon maaf saya katakan, yang orang-orangnya kritis. Nah saya sudah bertemu dengan 2 orang anak mahasiswa. Waktu saya bertanya sama dia, pernah nggak kamu saya ditanyain mengenai Tritunggal? Atau minimal ditanyain gini, kamu menyembah 3 Tuhan ya? Ada yang pernah ngalamin seperti itu di kampusnya? Ada yang angkat tangan ya? Dalam hatinya iya, saya banget itu. Lalu apa yang terjadi dengan kita biasanya? Ada yang bisa menjelaskan, tetapi ada yang juga mencoba lari. Ya, mengalihkan pembicaraan, traktir Kak Dule. Nah, enggak begitu caranya. Ya. Ada yang seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua diperhadapkan dengan pertanyaan itu. Makanya saya mendorong kita semua, ayo kita belajar pendalaman Alkitab, kita belajar tentang Tritunggal. Nah di sini pendalaman Alkitabnya hanya 1 bulan 1 kali. Saya mendorong kita semua untuk ikut. Anda boleh bertanya, kita boleh bertanya apapun pada saat pendalaman Alkitab. Ya, mungkin ada yang bertanya, Kak, kapan manusia atau hewan-hewan mulai jadi karnivora? Ah, kapan? Iya. Karena waktu penciptaan pertama, makanan dari binatang itu tidak ada yang karnivora, semuanya vegetarian. Ya, nanti kita bahas suatu saat ya. Tetapi itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Ya, apalagi kalau ditanya, coba mana di dalam Alkitabmu, Yesus mengatakan, sembahlah aku. Ya, sebagian besar kita akan, iya juga ya. Ya. Nah kenapa saya kasih tahu begitu? Beberapa hari yang lalu saya melihat YouTube, dan menarik sekali, ada orang yang berpindah keyakinan. Dan menariknya, dia adalah pelayan Tuhan. Dan paling parahnya lagi, di gereja karismatik lagi. Di GBI, pernah pelayanan di GBI, pernah pelayanan di Tiberias, pernah pelayanan di mana-mana. Ujung-ujungnya, sudah pindah keyakinan. Dan dia menyerang keyakinan yang lamanya. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya, waktu saya melihat itu, Tuhan berbicara di tempat ini buat kita semua. Ayo, kita perkuat pemahaman kita tentang dasar-dasar iman kita. Yang setuju katakan amin. Ya, terutama yang pelayanan, jangan salah. Semua orang yang pelayanan di sini bukan berarti autoimun terhadap kelemahan iman. Kita semua pernah diuji imannya. Jadi jangan merasa kalau kita sudah main keyboard, kita sudah khotbah, bahkan pelayanan apapun, bahkan parking ministry, lalu kita kemudian anti terhadap hal seperti itu. Justru itu yang paling sering diserang. Ya, saya pernah cerita di sini sama teman-teman, ada salah seorang di sini guru sekolah minggu. Ya sekarang sudah mohon maaf, sudah pindah keyakinan. Guru sekolah minggu di tempat ini. Ya. Nah saya harapkan itu tidak terjadi. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar. Ya, kita tidak perlu belajar tentang agama yang lain atau keyakinan yang lain. Kenapa? Untuk membedakan barang yang asli dan yang palsu, gampang. Pelajari saja aslinya. Pelajari aslinya, dalam-dalami aslinya. Begitu muncul yang KW-nya, kita sudah tahu, ini orang KW. Ya, tidak usah melihat yang lain. Pelajari baik-baik. Karena saya yakin, apa yang kita yakini itu sudah keyakinan final dan itu kebenaran yang mutlak. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya saya nggak setuju kalau ada pendeta ngomong, kita nggak usah belajar tentang Tritunggal. Kita yang penting berbuat sesuai firman Tuhan. Kurang tepat. Ya, kita harus belajar juga tentang Tritunggal dan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ingat, iman yang bertumbuh, iman yang di dalamnya menambahkan pengetahuan. Kalau iman tidak ditambahkan pengetahuan, mungkin saja iman mudah bertumbuh.
Mungkin engkau nggak mau bertumbuh. Mungkin kita semua terlalu malas. 1 Petrus 3 ayat 15 dia ngomong begini. Saya ambil terjemahan dari firman Allah yang hidup. Dia katakan gini, dengan tenang serahkanlah diri saudara kepada Kristus, Tuhan saudara. Apabila orang bertanya, apa sebabnya saudara memiliki kepercayaan seperti itu? Dikatakan apa? Siap, sedialah untuk menjawab. Nah kalau kita mau menjawab tapi kita tidak mengerti, apa yang terjadi? Ya, auto logout. Hello? Oleh karena itu penting buat kita masuk ke dalam kelas-kelas pemuritan dimanapun kita berada. Ya. Untuk teman-teman yang dari PMK, ayo rubah. Jangan judulnya, kalau judulnya PA, tapi membahasanya seperti hotel biasa. Engkau harus manggil orang yang expert di bidang itu. Karena dunia kampus adalah dunia betul-betul engkau diminta selalu untuk menjawab. Kecuali yang kampusnya STT. Ya. Ngerti maksud saya? Jadi perhatikan itu. Saya nggak akan bahas mengenai itu, tetapi ini hal yang penting buat kita. Makanya saya mendorong sekali lagi, ayo masuk kelas pemuritan. Gereja di tempat ini, kita akan terus menggencarkan pemuritan. Karena Tuhan Yesus berkata, jadikanlah bangsa semua muridku. Tuhan Yesus nggak ngomong, jadikanlah semua bangsa anggota Golsisi. Enggak. Lalu kemudian saat foto semuanya 5. Gitu ya. Nah saya melihat di IG akhir-akhir ini, banyak yang 5. Gitu ya. Oke, mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Dari namanya saja, kalau kita tahu itu Roh Kudus, maka outcome atau hasil akhir dari apa yang dikerjakan Roh Kudus adalah kekudusan. Saya ulangi lagi, bahasanya aja, namanya aja Roh Kudus. Maka outcome dari apa yang dikerjakan Roh Kudus adalah kekudusan. Kalau dia Roh Kudus berarti kudus, tapi tidak ada ya. Roh Kudus akan membuat hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kudus. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ke-11. Nah ini pekerjaan yang Roh Kudus lakukan. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh kok tambah? Yang sudah ketemu katakan amin. Yes, oke, kita akan baca bersama-sama, semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Yang sudah terima kiriman ayat yang ganjil, yang belum terima kiriman ayat yang genap. Ya. Oh enggak ya? Oke, yang jomblo kalau gitu ayat yang genap, yang sudah bawa pasangan ayat yang ganjil. Enggak juga, enggak seimbang juga. Oke. Ayat yang genap akan dibacakan oleh yang pria, ayat yang ganjil akan dibacakan oleh yang wanita. Yang ngerti katakan amin. Oke, 3, 2, 1. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita membaca apa yang kita barusan baca, kalau kita merenungkan, maka ada 3 hal di sana yang Roh Kudus mau sampaikan, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Ada 3 hal pekerjaan Roh Kudus yang perlu kita ketahui, dan outcome-nya adalah hidup kita semakin dikuduskan, semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama apa? Yang pertama dikatakan di sana di ayat yang ke-9, ya. Ia, ayat yang ke-8, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Di ayat yang ke-9 akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apa artinya? Artinya begini, Roh Kudus bukan sekedar menyampaikan kepada mereka tentang dosa, kalau tidak sungguh-sungguh percaya sama Yesus, tetapi Roh Kudus diutus juga guna menyadarkan orang berdosa akan dosa. Nah, saya ulangi lagi. Roh Kudus diutus untuk menyadarkan orang berdosa akan dosa. Pertanyaan kita berikutnya, siapa itu orang berdosa? Engkau dan saya. Kita semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita semua berdosa. Nah, saat kita diingatkan bahwa kita semua ini orang berdosa,
Saat itu juga sebenarnya kita harus ingat, ada kasih karunia atau anugerah yang diberikan kepada kita. Saat kita mengingat, oh saya ini orang berdosa, dosa saya sangat banyak. Tetapi karena kita lihat pengorbanan Kristus di kayu salib, saat itu kita ingat ada kasih karunia di sana. Ada kebenaran dari Tuhan yang memampukan kita. Nah, saya sudah pernah mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah pemberian yang diberikan tanpa melihat kelayakan si penerima. Ngerti maksud saya? Kita sebenarnya itu nggak layak. Kita ini manusia berdosa yang melakukan dosa sebenarnya nggak layak menerima apa-apa dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan itu dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Nah kasih karunia saya ulangi sekali lagi, tidak diberikan berdasarkan kelayakan si penerima. Artinya sebenarnya kita tidak layak menerima keselamatan. Tetapi Tuhan berikan itu secara cuma-cuma melalui pengorbanan di kayu salib untuk kita semua. Karena apa? Kasihnya yang besar. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih. Bukan karena engkau telah berbuat baik, bukan karena engkau telah pelayanan, bukan karena engkau sudah ngasih perpuluhan, bukan karena engkau persembahannya besar. Bukan. Bukan karena engkau aktif di organisasi, makanya dia datang selamatkan kita, bukan. Bahkan di bagian lain di Alkitab, dia menyelamatkan kita pada saat kita masih berdosa. Nah pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apa pentingnya Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa dan berujung pada kasih karunia? Ada 3 poin di sini yang saya ingin sampaikan secara singkat. Apa pentingnya Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa dan kita sadar akan kasih karunia? Yang pertama, dengan peran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan dosa dan kasih karunia, maka kita yang sudah menerima kasih yang sempurna itu dapat bergerak melakukan segala sesuatu dalam kasih. Artinya apa? Kasih harus menjadi penggerak utama kita. Minta tolong di-refresh. Ya, kasih akhirnya akan menjadi penggerak utama kita. Karena kita apa? Sudah menerima kasih yang sempurna. Makanya Yesus dengan lantang mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 34, dia ngomong begini. Aku memberi perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Kalau kita harus saling mengasihi, artinya nafas hidup kita, pergerakan kita harus motivasinya, penggeraknya semata-mata adalah kasih. Yang ngerti katakan amin. Ya. Penggerak utama kita harus kasih. Tolong diperbaiki. Ya. Nah coba kita perhatikan baik-baik begini. Kalau kita bergerak atau penggerak kita adalah kasih dalam kehidupan kita. Ya. Kalau penggerak utama kita adalah kasih, makanya saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita akan menjadi orang yang tulus. Betul? Kalau penggerak utamanya adalah kasih, maka kita akan menjadi orang yang tulus. Karena kenapa? Karena kasih itu selalu memberi. Ada pepatah mengatakan, ada suatu quotes yang mengatakan, engkau dapat memberi tanpa kasih, tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Perwujudan kasih terbesar Tuhan kepada kita adalah pada saat Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mati untuk engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Karena kasih itu selalu memberi, makanya kita tidak boleh seke. Saya ulangi lagi, karena kasih itu selalu memberi dan kita orang yang sudah ditebus, kita ingat akan dosa kita ingat kasih karunia, kita harus bergerak dalam kasih, makanya kita tidak boleh seke. Coba lihat kanan kiri, jangan seke. Ya. Lihat dulu kalau sampai sebelah kanan lu bilang, "Weh, jangan seke." Oke, sebelah kirinya yang tadi sebelah kanan bilang, "Iya dong, enggak seke." Balas lagi, traktir kapale. Nah, saya sering membaca buku kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan Yesus yang Yesus terapkan, Yesus selalu memikirkan orang lain. Ya, waktu Yesus tiba-tiba turun, kemudian ada orang banyak yang mengikuti dia. Lalu dikatakan di sana, lalu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Lalu apa? Orang banyak berkumpul kelaparan. Ada seorang anak yang motivasi penggeraknya adalah kasih. Dia menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia kasih kepada Yesus, semua orang bisa makan.
Kalau kita tahu, ya kita ini manusia berdosa, dan kita ini diselamatkan oleh kasih karunia, kita sudah menerima kasih yang sempurna. Mulai sekarang, ayo belajar mengasihi dengan tulus, memberi dengan tulus, mengasihi sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai kita ngaku, Allah adalah kasih, tapi dalam kehidupan kita, sekeknya minta ampun. Ya. Engkau nggak mencerminkan anak Allah kalau engkau seke. Yang kedua, secara singkat. Dengan peran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan dosa dan kasih karunia, maka kita menjadi orang yang tidak gampang menghakimi orang lain. Saya ulangi lagi sekali lagi. Dengan peran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan dosa dan kasih karunia, maka kita menjadi orang yang tidak mudah menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita sadar kita juga sama berdosanya dengan dia. Kita juga sama berdosanya dengan dia. Mungkin dosa kita lebih banyak daripada dia. Ya. Tapi kita karena beroleh kasih karunia, kita nggak gampang menghakimi orang lain. Ya. Coba perhatikan, ada enggak temannya? Ada enggak orang sekeliling kita yang kalau dia sudah melakukan segalanya, dia dengan mudah menghakimi orang lain, marah-marah ke orang lain. Seolah-olah dia paling benar. Ada? Oh, Abe? Enggak lah ya, Abe enggak begitu. Itu ya. Ada orang seperti itu? Tahu orang seperti itu orang seperti apa? Ahli Farisi dan orang ahli Taurat. Dia sudah melakukan kebenaran hukum Taurat, lalu kemudian dengan gampang dia menghakimi orang lain. Kamu sesat, hidupnya dalam kemunafikan. Nah, hati-hati. Orang yang berdosa dan mengingat kasih karunia, saya mau kasih tahu, dia nggak mudah menghakimi orang lain. Saat ada orang terbuka dengan kita, jangan dihakimi. Terima dia. Ya. Salah satu value yang kita punya di tempat ini adalah kita tidak menghakimi. Makanya di setiap ground yang kita buat, saya selalu bicara sama pemimpin-pemimpin. 10 menit engkau berbicara, orang harus tahu 10 kelemahanmu. 1 menit 1 kelemahan. Supaya orang tahu, kita sama-sama rapuhnya. Yang ngerti katakan amin. Itulah kenapa Tuhan Yesus ngasih kita penolong. Karena kita semua rapuh. Butuh penolong. Ya. Kita sama-sama gampang terjatuh. Makanya jangan menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain itu wujud dari kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang suka menghakimi orang lain. Ya. Ada temannya di situ. Padahal ini dia sedang proses untuk dia bertobat. Mungkin kita lihat, wah dia sudah mulai merokok di sana. Wah kita hakimi, wah di sana gini. Padahal dia sedang bertobat kodong. Yang dulunya 3 bungkus 1 hari. Sekarang 3 hari 1 bungkus. Dia sedang dalam proses pertobatan. Nah kalau kita mengerti konsep bagaimana sanctification atau pengudusan, saya kasih gambaran begini. Orang habis dibaptis, itu tidak kemudian hidupnya langsung benar. Secara posisi dia dibenarkan, tetapi secara perbuatan dia masih berjuang melawan nature dosanya. Sama seperti kalau kita mandi. Ada yang mandi, setelah mandi dia langsung bersih, siram air langsung bersih, tidak. Orang mandi itu dia pasti bersihkan dulu, tangannya dulu dibersihkan, kemudian ke pantatnya, kemudian ke kakinya, kemudian ke badannya, betul. Nah orang hidup yang berjuang bersama dengan Roh Kudus itu seperti itu. Mungkin ada area dalam kehidupan kita sedang struggle. Ada orang di area lain dia struggle. Makanya kita tidak boleh menghakimi. Karena kita semua punya kita gini, kalau orang sepupu kita ngomong, kita semua itu punya aib. Hanya aibnya di tempat yang berbeda. Ya. Dan kita butuh setiap hari dimurnikan oleh Roh Kudus. Makanya kalau ada teman kita sedang berjuang ke situ, bantu, doakan. Jangan dihakimi. Orang yang mengerti bahwa dia dulunya orang berdosa, dia dulunya orang yang gak layak. Begitu dia lihat temannya jatuh, jangan dijauhin. Angkat kembali sama-sama, ayo. Ayo kita sama-sama berjuang yuk. Kamu jatuhnya di mana? Oh saya jatuhnya di pornografi. Oh saya dulu pernah ngalamin itu, tapi sekarang saya jatuhnya di beda lagi. Saya di judi online. Ayo sama-sama berjuang. Yang satunya bilang, oh iya saya dulu pernah, tapi saya sudah lepas. Sama-sama berjuang. Jangan saling menghakimi. Nah penghakiman yang paling sering kita lakukan itu apa? Ngomongin orang lain. Ya, biasanya kita menghakimi tidak di depan dia, tapi kita ngomongin sama orang lain. Alias bago
Gosip. Ya. Itu juga bentuk penghakiman. Ya. Ya, saya yakin gak ada di tempat ini, oke? Gak ada yang ngaku. Oh, enggak ya. Ya, saya mau kita semua begini, kita semua belajar. Kalau engkau sadar siapa dirimu sebenarnya, siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, orang yang gak layak, orang yang harusnya dikutuk, terus kita dapat kasih karunia, maka kita akan berpikir saat kita mau hakimin orang lain, oh, saya sama dengan dia. Ayo yuk, kita sama-sama yuk, kita bangkit yuk. Ya. Yang ketiga, dengan peran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan dosa dan kasih karunia, maka kita akan hidup, selalu hidup dalam ucapan syukur. Setiap kali kita mengingat bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang diberikan keselamatan cuma-cuma, coba hari ini ya, saya kasih kita semua satu-satu iPhone 15. Besok minggu depan rame Goal CC. Ya. Saya kasih semua iPhone 15. Kira-kira bersyukur enggak? Kak, kalau perlu saya datang setiap minggu, 1 tahun ke depan saya datang terus ke Goal CC dikasih. Kenapa? Karena mengucap syukur. Ya, karena saya tahu semuanya, kita semua di sini adalah rakyat miskin. Ya begitu lihat iPhone langsung pengen, kan begitu. Sama saya juga pengen. Kan begitu. Ya makanya yang tadi itu adalah mimpi. Maksud saya gini loh. Kalau kita ingat kasih karunia, kalau kita ingat kita ini sebenarnya nggak layak, maka begitu kita diberikan, harusnya kita hidup dalam ucapan syukur. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya Rasul Paulus itu nggak salah waktu dia ngomong kepada jemaat di Kolose. Dia ngomong begini, Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Makanya orang yang suka mengeluh itu, sedikit-sedikit mengeluh, itu orang gak ada Roh Kudusnya itu. Itu Roh Kudusnya disimpan. Saya mau kasih tahu ya. Roh Kudus itu selalu ada dalam hati kita. Cuman perhatikan begini. Kadangkala kita memperlakukan Roh Kudus itu kayak kos-kosan di hidup kita. Siapa yang kos-kosan di sini angkat tangan? Yang kos-kosannya model bentuk rumah kayak di Pastori. Jadi kalian dikasih ruangan di sana, ya pokoknya kalau kalian masuk ke rumah itu ya hanya boleh ke sana, enggak boleh ke kamar lain, kamar tetangga itu enggak boleh ya. Apalagi kalau kamar cowok cewek berpisah. Ya. Nah, kadang-kala kita itu memperlakukan Roh Kudus kayak kos-kosan. Jadi dia hanya ditempatkan di kamar khusus di ujung sana, dikasih masuk di sana, udah di situ saja. Kalau saya perlu, saya akan panggil. Kalau saya nggak perlu, ya udah kamu di situ. Hello? Kita tidak memberi kesempatan Roh Kudus untuk menguasai kita. Makanya kita jadi kurang mengucap syukur. Ada orang suka mengucap syukur. Ada deh. Kenapa tong ada teh lalatku di atas mulut? Langsung aja jawab Tuhan, weh bagus itu teh lalat, kalau tai kebo saya taruh di situ, bagaimana besarnya? Bisa kau ngomong? Ada lagi bicara. Coba pikir baik-baik begini ya. Coba pikir baik-baik. Pernahkah kita berpikir seandainya Tuhan taruh mulut di bawah ketiak? Ada telepon, halo Pastor. Pernah berpikir begitu? Siapa yang punya iPhone di sini? Angkat tangan. Siapa yang punya iPhone? Angkat tangan. Angkat tangan aja, enggak apa-apa. Saya enggak minta, Ji. Ya. iPhone itu kameranya paling mahal, betul? Dibandingkan dengan Xiaomi yang saya punya, itu jauh lebih mahal. Mungkin kameranya saja Nabil Mi Xiaomi 5. Kameranya saja itu iPhone, Nabil Mi Xiaomi 5. iPhone yang terbaru 25 juta, iPhone saya ini Xiaomi 11T, ya. Kameranya saja dijual, dia sudah dapat 3 ini. Ya, jadi kalau disuruh milih mau pilih iPhone atau Xiaomi sudah jelas iPhone. Tapi kalau seandainya kita dihadapkan pilihan, mau pilih iPhone atau matamu tidak bisa melihat. Oh, hello? Mau pilih iPhone atau matamu tidak bisa melihat? Karena secanggih apapun barang yang kau pakai, kalau ini matamu tidak bisa melihat, sama aja bohong. Sebagus apapun benda yang kau pakai untuk berkomunikasi, tapi begitu Tuhan bikin kita tuli, hello? Tidak ada gunanya. Makanya coba pikir kita baik-baik. Mungkin kita kurang mengucap syukur, makanya orang yang tidak mengucap syukur, orang yang hanya menempatkan Roh Kudus di pojok hidupnya. Dia tidak memberdayakan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya. Kalau kita dikuasai Roh Kudus
Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa dan kasih karunia. Maka kita akan menjadi orang yang bersyukur setiap saat. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya sekarang tidak usah iri-iri sama orang lain. Mengucap syukur dengan apa yang engkau miliki. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, kalau yang pertama tadi akan dosa, menginsapkan dunia akan dosa, maka yang kedua adalah menginsapkan dunia dan memberitahu dunia akan kebenaran. Ya. Apa maksudnya? Roh Kudus bukan sekedar menyadarkan bahwa Tuhan membuka jalan sehingga manusia bisa menjadi benar dari pandangan Allah. Kalau kita baca ayat 10, di dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Kebenarannya adalah Yesus sudah bangkit dan pergi kepada Bapa. Ya, sebagaimana ayat 10. Jadi Roh Kudus bukan sekedar menyadarkan itu, tetapi Roh Kudus juga diutus agar kita bisa mengenal kebenaran itu dan hidup di dalam kebenaran. Karena begini adik-adikku sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Yang ngerti katakan amin. Sudah rasakan? Ya. Apalagi kalau yang pacaran, hidup dalam kekudusan itu yang pacaran katakan amin. Enggak ada. Enggak diakui pacarnya. Oh kodong. Kodong. Ya. Enggak diaminkan, enggak diakui berarti. Halo? Saya mau kasih tahu begini. Mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Tetapi untuk mengenal kebenaran engkau butuh juga Roh Kudus. Untuk hidup dalam kebenaran engkau butuh juga Roh Kudus. Ya, belakangan kita tahu ada ajaran yang namanya Kristen progresif. Saya sudah menetralkan di sini beberapa anak-anak yang sudah terpapar dengan Kristen progresif. Saya sudah amankan ya. Dan salah satu pokok pengajaran daripada Kristen progresif ini adalah segala sesuatu diukur dengan perasaan. Makanya kita dengarkan, saya tidak mungkin menyembah Tuhan yang memasukkan orang sebaik Bapak ini ke dalam neraka. Dia punya otoritas bukan lagi kebenaran mutlak firman Tuhan, tetapi dia meletakkan firman Tuhan di bawah perasaannya. Jadi perasaannya yang lebih utama. Itu Kristen progresif. Oleh yang begitu cepat-cepat bertobat. Ya. Begini, untuk mengenal kebenaran engkau butuh Roh Kudus. Saya ulangi lagi, untuk mengenal kebenaran engkau butuh Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan begitu. Dan di Yohanes 15 ayat 26 dikatakan begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Lihat benang merahnya. Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Sehingga kebenaran yang kita terima adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam kita, iman kita adalah Alkitab yang kita pegang. Dan itu sudah final. Yang ngerti katakan amin. Jadi jangan menempatkan firman Tuhan di bawah perasaan kita. Kau membayangkan seandainya firman Tuhan ditempatkan di bawah perasaan kita. Maka kita akan bilang, oh orang baik itu bisa masuk surga. Ada jalan lain keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Sesat sudah kita. Kristen progresif. Yang progresif harus imannya. Iman kita harus bertumbuh. Kita tidak anti dengan kata progresif. Karena progresif artinya bertumbuh atau maju. Iman kita harus maju. Tetapi kekristenan kita, dasar Alkitab kita harus kebenaran. Dan itu firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Artinya kebenaran kita bersumber dari otoritas tertinggi. Yaitu kebenaran firman atau Alkitab. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ulangi lagi. Oleh karena itu, Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan hanya buku yang hanya isinya sekedar firman Allah. Tetapi Alkitab itu adalah betul-betul firman Allah. Dengan kita mengatakan seperti itu artinya kita percaya bahwa kebenaran mutlak kita adalah firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita punya kebenaran yang mutlak, saat kita diperhadapkan oleh dua hal. Satu hal, kita bisa tahu ini benar, ini salah. Karena apa? Ada yang ngomong, ada kebenaran mutlak yang kita pegang. Ya. Kalau misalkan semua orang pakai perasaannya, kalau semua orang pakai perasaannya berantem kita sekarang. Kenapa? Misalkan nih, ada orang, parkiran di bawah diatur harus miring.
Wah, perasaan saya yang benar itu lurus. Yang sana benar, bilang perasaannya itu miring, lurus. Berantem itu di bawah, parking ministry benjol. Karena berantem, berdasarkan perasaan. Tetapi mari kita menempatkan Alkitab di atas dari perasaan kita. Ya, coba seandainya di lampu merah sini di depan BTP, menurut perasaan saya lampu merah itu harus jalan. Menurut perasaan dia lampu hijau harus berhenti. Matilah semua tabrakan. Akan ada kekacauan di sana. Ya. Menempatkan perasaan kita di atas otoritas Alkitab mengakibatkan kehidupan kita akan menjadi kacau. Yang ngerti katakan amin. Hidup kita akan menyimpang dari kebenaran. Nah, cara bekerja Roh Kudus itu unik. Begini, Roh Kudus kan akan mengingatkan kita kalau kita salah. Ya mohon maaf nih ya, saya katakan tadi pagi juga. Roh Kudus itu mohon maaf tidak seperti emak-emak yang cerewet. Ya, Roh Kudus itu enggak cerewet. Roh Kudus itu manis dan lembut. Ya, Roh Kudus enggak cerewet. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, artinya begini, Roh Kudus kan punya pekerjaan mengingatkan. Sepanjang kita ada di jalan yang benar, Roh Kudus kira-kira mengingatkan atau tidak? Tidak. Pada saat kita mulai keluar dari jalur yang benar, maka pada saat itu Roh Kudus akan mengingatkan, salah. Ya, kita sering pakai GPS, betul? Saya gambarkan Roh Kudus itu kayak GPS. Kita tap misalkan, saya mau ke bandara. Setelah saya tap ke bandara, oh ternyata belok keluar, belok ke kiri, putar balik dan ke kanan. Seandainya saya keluar dan belok ke kanan, Roh Kudus akan ngomong, turn off the light. Apa? Belok kiri, turn left, turn on. Ya, pokoknya dia mulai cerewet kalau kita sudah mulai keluar jalur. Kalau kita tetap pada jalur, dia nggak akan bunyi apa-apa. Nah, cara bekerja Roh Kudus itu seperti itu. Dia akan mengingatkan kita saat kita keluar jalur. Jadi pada saat kita ujian di kampus, pada saat kita mulai nyontek, langsung ada bilang, weh, jangan kau nyontek. Nah, itu suara Roh Kudus. Ya, kalau uang kiriman dari bapak mamamu mau dipakai untuk bayar SPP-mu, kemudian kamu pakai buat judi online, ada kan dalam hati akan ngomong, weh, buat bayar uang kuliah. Nah, kalau kamu mendengar, kalau kita semua mendengar suara Roh Kudus, jangan dikecilin suaranya. Jangan dikecilin, lakukan. Ya. Kalau kita lagi pacaran berduaan, tangan mulai raba kanan, raba kiri. Ada Roh Kudus yang ingatkan, jangan kebablasan, jaga kekudusan, lakukan. Halo? Ya. Coba kita belajar peka sama Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, lawan dari Roh Kudus atau hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup dipimpin oleh daging. Ada sebuah cerita begini. Bagaimana caranya? Ada orang pernah bertanya sama saya begini. Bagaimana caranya kita mengalahkan keinginan daging dalam hidup kita? Ya, ini kan sulit. Makanya saya katakan tadi, mengenal kebenaran butuh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran juga butuh Roh Kudus dan itu sulit. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kebenaran yang artinya kita dipimpin oleh Roh. Nah, saya mau kasih tahu begini. Di dalam diri kita, saat kita percaya sama Tuhan, kita itu diberi Roh Kudus. Jadi dalam diri kita, sebelum kita percaya sama Yesus, di dalam diri kita hanya ada keinginan daging. Hidup kita dipimpin oleh keinginan daging. Pada saat kita percaya sama Yesus, Tuhan kasih masuk itu Roh Kudus. Oke, di dalam hidup kita ada dua. Ada Roh Kudus dan ada daging. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya roh bisa mengalahkan daging? Caranya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Nah, saya kasih tahu begini. Jangan fokus untuk mengalahkan daging. Tetapi pastikan kehidupan rohanimu kamu beri makan. Karena kalau keinginan rohmu kamu beri makan lebih banyak, maka keinginan daging otomatis akan turun. Dan kita tidak perlu setengah mati mengalahkan keinginan daging. Artinya begini, perbanyak makanan rohanimu.
Rajin baca Alkitab, rajin pergi gereja, ikut pemuritan. Supaya apa? Manusia rohmu semakin menguasai kita, semakin kuat, sementara manusia daging akan lemah. Karena firman Tuhan berkata, keinginan daging dan keinginan roh selalu bertolak belakang. Nah, suatu kali saya diundang sama PMK. Saya diundang sama PMK untuk khotbah. Waktu itu di Goa. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Nah jujur aja waktu itu karena itu hari Sabtu. Dan saya sudah mengikrarkan sebenarnya hari Sabtu itu saya agak malas keluar karena saya harus mempersiapkan gereja untuk kita ibadah. 2 minggu lalu. Tapi kemudian datang firman Tuhan ini kepada saya. Dia ngomong begini. Cara untuk mengalahkan atau mengidentifikasi hal yang baik dan yang benar itu begini caranya. Hal yang baik dan benar ya bukan hal yang buruk dan yang baik atau hal yang buruk dan yang benar. Cara mengidentifikasi hal yang baik dan hal yang benar itu begini. Kalau kita merasa kedagingan kita itu meronta-ronta saat kita melakukan sesuatu, itu berarti hal yang benar. Nah waktu saya ditawari untuk pelayanan di PMK itu, saya sebenarnya ingin nolak. Cuma Roh Kudus ingatkan saya, ingat. Kalau kamu mau tahu cara menekan keinginan daging, lihat. Keinginan dagingmu lebih suka di mana? Oh saya lebih suka ndak khotbah sih, saya lebih suka ndak melayani karena keluar kota jauh dan hari Sabtu. Nah berarti kamu harus lakukan itu. Akhirnya saya ambil kesimpulan, oke saya ambil. Saya akan melayani di PMK itu. Ah, itu untuk membedakan kita. Makanya saya mau kasih tahu, kalau kita mau hidup kita dipimpin dan masuk ke dalam kebenaran, perkuat manusia roh kita. Beri makan lebih banyak. Pertanyaan saya, gampang sih, saya selalu ngomong begini. Kita kasih makan manusia tubuh kita ini, penglihatan kita, pendengaran kita dengan apa? Cek history YouTube Anda semua. Apa yang ada di sana? Kalau history YouTube saya sudah pasti Upin Ipin karena ya Dev yang make. Tetapi kalau misalkan teman-teman semua di sini, kan teman-teman di sini banyak ya, sering pakai komputer saya. Kalau nanti dicek historinya, maka akan muncul khotbah orang. Karena saya juga butuh, walaupun saya pendeta, tapi saya juga butuh belajar dari pendeta lain. Saya butuh membaca Alkitab, saya butuh literasi-literasi yang lain. Nah itu memberi makan manusia roh kita. Sehingga pada saat manusia roh kita kuat, kita akan sadar, oh ternyata manusia daging kita semakin kecil. Ya. Makanya mari kita belajar, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, perkuat manusia roh kita, yang arti katakan amin. Roh Kudus kita berdayakan. Ya. Nah ini harus dilatih. Ya, ini harus dilatih karena Roh Kudus itu bukan sifatnya memaksa. Roh Kudus tidak memaksa, Roh Kudus akan manis dan lembut berbicara dalam hati kita. Roh Kudus bukan kayak sebuah kekuatan gaib yang membuat kita kalau tidak mau ke gereja, kita kemudian dituntun di papa masuk kamar mandi, dimandiin, habis dimandiin tiba-tiba datang ke kantor di gereja. Oh saya sudah di gereja, terima kasih Roh Kudus. Enggak begitu Roh Kudus. Ya, kita harus sadar itu. Nah saya punya sebuah tips yang saya bagikan juga tadi pagi. Tips dari seorang senior pastor di GBI Gilgal. Ya. Rival tolong ambilkan saya kursi itu Rival. Yang warna merah. Ya, taruh di sini. Iya. Atau di depan sini saja. Nah, Rival duduk di depannya. Duduk. Nah, tipsnya adalah 3S. Apa itu S yang pertama? Segera. S yang pertama, kalau Roh Kudus mengatakan dalam dirimu untuk berbuat ini, sama-sama ngomong segera. Rival, waktu saya bilang Rival ambil, dia segera enggak? Segera. Dia langsung ambil kursi warna merah dan taruh di situ. S yang kedua, sesuai. Ngomong sesuai. Apa sesuainya? Saya suruh dia ambil kursi merah. Untuk dia ambil kursi plastik di sana. Itu artinya sesuai. Yang ketiga, sukacita. Melakukannya dengan penuh sukacita. Nah sukacita itu lahir karena kita mengucap syukur. Makanya ada sukacita. Makanya lihat mukanya Rival sangat berseri-seri di depan sini ya. Ya, nah, kan? Betul tidak? Sangat berseri-seri di depan sini. Ya, apalagi tadi pagi, untung tadi pagi saya tidak panggil. Ya, kan? Jadi ingat, pesan 3S. Apa itu? Segera, sesuai, sukacita. Jadi kalau nanti ada teman-teman dari PMK lagi nyanyi, terus ada bisikan dari Roh Kudus, kasih itu yang paling merah, yang paling besar, yang nolnya ada 5. Berarti harus, nggak ada yang berani, harus sukacita. Jadi kalau Roh Kudus bilang, ada itu 100.000 di dalam kantongmu,
Berarti harus, jangan yang 1000 kalian ambil. Harus juga 100. Pada saat dia diedarkan di depan kalian harus saja. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Terima kasih Rival ya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Rival. Ya? Oke, lanjut lagi yang ketiga. Saya mau kasih tahu, hidup dalam kebenaran Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan membuat kita menjadi bisa hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus bukan sekedar menyadarkan bahwa akan ada hari penghakiman dan bahwa kita semua sudah diselamatkan, tetapi Roh Kudus diutus untuk menjadi pembela kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga akan penghakiman. Tetapi ingat, pada saat nanti di penghakiman, Roh Kudus akan menjadi pembela kita. Dalam bahasa asli, kata penghibur, ya, Roh Kudus adalah seorang penghibur, dikatakan di sana, dia menggunakan kata parakletos. Nah, parakletos ini sebenarnya kata yang sering digunakan dalam dunia hakim, dalam dunia hukum dan keadilan, dalam dunia hukum. Dan arti kata parakletos itu artinya penasehat atau pembela. Artinya begini, Roh Kudus akan menjadi pembela kita dalam menghadapi tuduhan atau dakwaan dari si iblis. Yang ngerti katakan amin. Karena begini, kita ini kan manusia berdosa. Dan iblis sering menggunakan masa lalu kita untuk menuduh kita, mendakwa kita. Kamu manusia berdosa, kamu tidak layak, kamu ini begitu. Wahyu 12 ayat 10 dia ngomong begini, Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena perhatikan, telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Ingat, iblis itu kerjaannya mendakwa. Kerjaannya Roh Kudus adalah membela. Iblis akan selalu mengingatkan kita, kamu ini orang berdosa, kamu tidak layak. Dia akan terus menarik kita ke masa lalu. Dia akan membuat kita nggak layak. Artinya akhirnya apa? Kita kemudian jauh dari Tuhan. Pada saat kita mau melangkah untuk melayani, kamu tidak cocok melayani. Kamu ini kan mantan narkoba. Akhirnya kita kemudian ciut. Itu yang dilakukan iblis. Nah, dengar baik malam hari ini. Dengar baik, para pemain musik saya panggil ke depan. Dengar baik. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus akan menjadi pembelamu. Roh Kudus nanti akan ngomong, kamu sudah dibayar dengan darah yang mahal. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan hidup lagi dalam dosa. Engkau bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan hidup lagi dalam dosa. Iblis akan terus menarik engkau ke dalam dosa, tetapi Roh Kudus akan membelamu. Kalau engkau masih merasa nggak layak melayani Tuhan, baca firman, berdoa, ada loh orang. Dia merasa, Pak, Pastor, Kak, saya itu kayaknya nggak layak berdoa sama Tuhan. Kenapa? Iya, saya nggak layak, saya ini orang berdosa. Loh, justru itu yang dicari sama Tuhan. Orang berdosa yang mau mendekat sama Tuhan, yang mau hidupnya dirubahkan. Dan itu adalah siasat iblis yang paling sering dan itu paling berhasil dilakukan. Dia terus membisiki kita, kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu bodoh, kamu gak akan mungkin bisa. Itu yang iblis lakukan. Ya. Saya mau kasih tahu malam hari ini, ada penghibur, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dia akan menjadi pembelamu, dia akan menjadi oknum pribadi yang akan selalu menyertai engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kita. Ayo kita semua, jangan kita taruh Roh Kudus di pojok pinggir sana. Karena suatu saat kita butuh dia untuk membela kita. Mari buat Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup kita. Mari buat Roh Kudus itu kita menjadi manusia nih dipimpin oleh Roh. Kita kasih makan manusia rohani kita. Sehingga Roh Kudus dalam hidup kita semakin berkuasa. Saat Roh Kudus menguasai hidup kita, engkau akan mengenal kebenaran. Engkau akan hidup dalam kebenaran. Engkau akan hidup dalam ucapan syukur. Engkau gak akan mudah menghakimi orang lain. Engkau akan mudah traktir temanmu. Ya, ada yang senyum-senyum. Tapi belum pernah traktir balik ini.
Gak perlu mengharapkan apa-apa. Karena kasih yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya lebih besar daripada traktiran bakso itu. Atau traktiran somai. Mari kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Roti dan anggur sudah ada di tangan kita. Dan kita akan sama-sama memperingati tubuh dan darah Yesus. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan satu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru. dengan minyak yang baru, urapiku. Katakan mengalir. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Yuk sama-sama kita bilang kita rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Amin. Sama-sama katakan satu. Biar jemaat Tuhan saja katakan satu. Ayo. Ayo. Yes. Engkau yang rindu angkat tanganmu. Satu. Aku lebih lagi.
Sekali lagi. Satu yang Yes. Yes. Minta sama Tuhan, minta. Minta bersekutu dengan Roh Kudus. Sekali lagi, mengalir, mengalir, Roh Kudus mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, minta, minta dia mengalir di hati kita, minta, lembut, ngomong minta mengalir, mengalir. Amin. Ada dalam hati kita. Mari kau berkomunikasi dengan dia. Mari kau berkomunikasi dengan dia. Minta Roh Kudus mengalir lebih dan lebih lagi. Dia ada di tempat ini. Dia ada dalam hati kita. Yes. Mari kau berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia seorang pribadi. Kau bisa ngomong apa aja sama dia. Saat engkau sedih, saat engkau sakit hati, ngomong aku sakit hati. Roh Kudus bantu aku. Sampaikan isi hatimu sama Roh Kudus. Sampaikan isi hatimu. Menangis, ngomong sama dia. Ngomong sama Tuhan. Dalam hidup kita, dalam hati kita, dia yang paling mengerti. Dia yang tahu apa menjadi kebutuhanmu. Dia yang paling tahu apa menjadi sakit hatimu. Dia yang paling tahu apa isi hatimu, kerinduanmu. Dia yang paling tahu.
engkau punya kerinduan dalam hatimu, ngomong saat ini sama Roh Kudus. Ngomong. Karena saat engkau percaya dengan Yesus, percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam hatimu. Dia akan membantumu untuk berdoa. Dia akan membantumu untuk berkata-kata. Saya akan beri waktu kita untuk terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Mari kau konsentrasi, jangan lihat kanan kiri. Yes. Amin. Amin. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu malam hari ini, roti dan anggur yang sudah ada di tangan kita, kita akan makan dan minum bersama untuk mengenang apa yang sudah Yesus lakukan. Mari kau siapkan roti dan anggur di tangan kananmu. Tetap dalam sikap menyembah. Sebelum kita masuk lebih dalam, engkau mungkin yang memiliki dosa, engkau mungkin yang tergelincir, terjatuh. Mari kau mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun saat ini juga. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Ngomong sama Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami melakukan salah di hadapan-Mu, baik dengan perkataan kami menyakiti teman kami, menyakiti orang tua kami, menyakiti adik kami, saudara kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dan layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Untuk menghormati tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi sebagai tanda hormat dan kagum kita akan pengorbanan Kristus Yesus dan tanda kesehatan kita di hadapan Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita cawan anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kau mengucap syukur. Mari kau naikkan ucapan syukur. Mari kau naikkan ucapan syukurmu. Mari kau naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Naikkan ucapan syukur-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk persaudaraan tubuh dan darah Yesus yang dimateraikan dengan Roh Kudus. Yes. Amin. Mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. katakan dari dalam lubuk. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama katakan terpujilah. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Buat Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Tak henti-hentinya dari dalam lubuk hati kami ucap syukur Tuhan. Lawatanmu, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati kami semua. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu memberdayakan Roh Kudus. Selalu ingin bersekutu dengan Roh Kudus. Selalu rindu dengan Roh Kudus. Sehingga dalam siapapun yang kami lakukan, kami hidup dalam kebenaran. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang ada dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam jemaat Tuhan, akan terus berbicara dan memateraikan firman itu.
Sehingga dimanapun mereka berada, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengajarkan jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami, rasa syukur kami, ucapan terima kasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu ada sedikit pemberitahuan. Di tangan saudara-saudara sekalian terdapat 2 amplop. Yang pertama adalah untuk operasional pastori. Dan untuk yang kedua itu untuk kas gereja. Kemudian persembahan jalankan dari sebelah kiri saya. Dan pemberitahuan yang ketiga, setelah persembahan akan ada penampilan pujian dari PMK FKM Unhas untuk mencari dana. Jadi setelah persembahan nanti teman-teman PMK FKM akan langsung maju. Sebelum memberikan persembahan, mari kita angkat kantong persembahan kita dengan tangan kanan. Kita sedang dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah mendengarkan kami firman yang begitu dalam, yang bisa kami yang bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami menjadi Roh Kudus untuk melakukan segalanya Tuhan. Tiba saatnya kami akan berikan sebagian kecil dari apa yang kita punya. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya ingin doa dan permohonan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus berkati. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Teman-teman sekalian, kita datang ke tempat ini satu yang kita ingini, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari bebaskan jiwamu, bebaskan rohmu untuk bertepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya. Amin. Mari siap-siap katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, stop. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Lebih lagi, Allahku dahsyat berkuasa. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Say, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat menyembah, tinggikan namamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Persilakan duduk kembali. Mungkin ada pengumuman dari, oh ya, mohon maaf, PMK FKM silakan maju.
tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah mesbah keluarga di BTP Blok AD Jalan Kesatuan nomor 30 di rumah keluarga Bapak Selmi Suluh. Ibadah akan dimulai pada pukul 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mesbah keluarga, silakan menghubungi nomor berikut. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Mei. Kasih karunia Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Pastor, kami persilakan. Ya. Yang pertama, pengumuman yang pertama untuk kita semua, tanggal 9 kenaikan ada ibadah pagi, jam 9 pagi dan jam 5 sore di tempat ini. Jadi pastikan kita pas ibadah kenaikan, kita sama-sama beribadah kembali di tempat ini. Nah, itu pengumuman yang pertama. Lalu kemudian, yang kedua, buat teman-teman yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, ada yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, boleh angkat tangan dan maju ke depan, kita akan doakan. Ayo, jangan malu-malu, silakan. Yang berulang tahun di bulan Mei, sepanjang bulan Mei. Ayo maju aja ke depan. Oh Cerin, aja ke depan. Tanggal berapa? 21, oke, adakah? Oke, ada lagi? Silakan maju ke depan, yang baru pertama hadir juga tidak apa-apa. Ini untuk semua yang hadir saat ini, yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Nah nanti akan menerima souvenir dari gereja, ya souvenirnya ini cakep pokoknya, gitu ya. Katanya souvenirnya itu berupa tempat minum, yang pokoknya semua air putih Moncek itu jadi berwarna, ya kan? Tapi memang harus ada tambahannya, Anjas tolong bikinkan, kan begitu. Ada lagi? Silakan maju ke depan. Yang bulan Mei, cuman satu. Ayo, nggak usah malu-malu. Maju saja kita akan doakan sama-sama. Nah, siapa lagi? Kenneth juga. Kenneth ulang tahun. Oh. Agak ke tengah sini, agak ke tengah. Ada lagi yang berulang tahun? Ada?
Jangan juga terlalu ke sana. Iya. Kamera itu di sana. Kamera kan gitu. Lambaikan tangan ke kamera kan begitu. Oke, nggak ada lagi? Ayo kita semua angkat tangan kita arahkan ke teman kita doakan. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Kasih karunia Tuhan dan semakin diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam kuliahnya diberkati, dalam segala aktivitasnya Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan mereka semua. Dalam pelayanannya juga Kau memberkati, biar pelayanannya memberkati banyak orang. Tuhan, kami serahkan teman-teman kami, pakai kehidupan mereka, pakai setiap mulut, lidah dan tingkah laku mereka, sehingga itu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sama-sama percaya, katakan, amin. Umur panjang, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang kita. Selamat ulang tahun. Nadia, selamat ulang tahun. Kehormatan sampai selamanya. Oke. Berikutnya, saya mendengar ada teman-teman di sini yang besok akan ujian. Ada yang mau besok ujian? UTBK ya namanya? Hah? UTBK. Ada yang mau ujian UTBK? Kita akan doakan secara khusus malam hari ini. Silakan angkat tangan, maju ke depan. Ayo, jangan malu-malu, kita akan doakan. Teman-teman yang besok ujian. Siapa lagi? Silakan. Ayo, nggak apa-apa, biar sendiri juga nggak apa-apa. Ada lagi? Yang besok ujian? Ini juga ujian. Ada lagi? Kak, saya juga Kak, ujian hidup selalu. Nah, kalau itu setiap hari kita dapat ujian hidup ya. Ada lagi? Siapa lagi yang mau ujian? Dalam waktu dekat ini kita akan doakan sama-sama. Jojos, iya Jojos, dia. Sempro. Hah? Agak ke sini. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita akan doakan sama-sama buat teman-teman kita berikan biar hikmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Agak ke sebelah kiri lagi. Nah, kameranya di tengah sana ya. Ada lagi? Teman-teman ada? Ayo. Gitu. Nah. Oke, mari kita angkat tangan kita kembali, kita arahkan ke teman-teman kita. Tuhan, hamba mau berdoa buat rekan-rekan kami yang akan melaksanakan ujian di dalam kampus mereka, di dalam mungkin ada yang seminar proposal, mungkin ada ujian UTBK, mungkin UTS dan lain sebagainya. Hamba mau berdoa, hikmat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Pakai setiap apa yang mereka pelajari Tuhan itu berguna. Sehingga pada saat mereka melihat soal-soal yang diujiankan, mereka tahu menjawab. Berikan mereka hati yang tenang, sehingga pada saat mereka mencari jawaban, mereka dapat menjawab dengan tepat dan dengan benar. Tuhan, pakai kehidupan mereka sebagai anak-anak-Mu dalam ujian ini, sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hikmat Tuhan turun, penyertaan Tuhan turun dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan duduk. Kalau ini nggak ada hadiahnya ya. Saya bingung hadiahnya apa, kunci jawaban, kan begitu. Itu. Nah buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir, selamat datang di GoalCC. Kami rindu kita sama-sama di sini berkomunitas. Kita semua ada, kita dalam untuk kita sama-sama bertumbuh dan dimuridkan. Kita punya di sini namanya grow. Ya, grow up and glow up in God. Seperti itu namanya ya. Jadi kata dengar-dengar kemarin sudah ada ground pertama kali, kita akan tingkatkan jadi sebulan 2 kali. Cuman kita tunggu pengurusnya, katanya sebulan 2 kali lebih seru. Disertai dengan playground namanya kan gitu. Nah selain itu jangan lupa teman-teman semua kita juga ada kegiatan lain. Ada fun sport, ada yang lain dan sebagainya. Nah teman-teman juga yang mau pelayanan silakan datang ngomong. Ini yang tadi nyanyi ini hampir ada sekitar 3 orang tadi yang nyanyi, itu pelayan Tuhan di tempat ini juga. Ada yang nari, ada yang sekolah minggu ya. Itu ada yang tidak mau mengaku, tidak mau ikutan nyanyi, padahal dia juga anak FKM. Gitu ya. Sudah tahu kan orangnya? Sudah. Ya, jadi jangan ragu, di sini kita akan melayani Tuhan bersama-sama dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Ya, kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, selamat datang di Generation of Light Community Church. Baik, itu saja pengumuman dari saya kembalikan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri.
persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat sore malam hari ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami luar biasa. Terima kasih buat lawatanmu bagi kami semua Tuhan. Kami percaya kami yang sudah hadir ini dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tertanam dalam hati kami. Mulai saat ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus menggunakan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami dengan baik Tuhan. Kemana kami melangkah, kemanapun hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Roh Kudus yang beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang telah Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan percayakan buat kami bisa melakukan ibadah kebaktian kami di sore malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan, yang kelihatan di kamera, yang tidak kelihatan. Apapun bentuk pelayanannya, besar kecil semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan mengembalikan sukacita, lebih lagi pemakaian Tuhan atas kehidupan mereka. Pakai dengan luar biasa Tuhan, menjadi alat kesaksian-Mu. Terlebih dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling mereka Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami semua Tuhan, urapi lebih lagi, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan bisa dipenuhi Tuhan, kerinduan hati mereka Tuhan, bahkan Tuhan puaskan setiap jiwa mereka yang kering. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau memelihara bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari segala rancangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di bangsa kami. Bahkan Engkau pakai Tuhan pemerintahan yang ada di bangsa ini, baik pemerintahan tertinggi bahkan sampai ke pelosok tanah air Tuhan. Kami berdoa biar mereka memerintah dengan otoritas yang daripada Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan ketulusan Tuhan, semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa buat orang tua rohani kami Tuhan, pemimpin di gereja ini Tuhan Yesus, baik itu ketua BPD Tuhan, bahkan Tuhan Yesus ketua sinode. Kami berdoa untuk ibu gembala di gereja ini Tuhan, yang Tuhan percaya akan menggembalakan GBI Oikumene Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan pakai anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat untuk jemaat-jemaatnya, buat orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Kak Esra sekeluarga Tuhan, pelihara jadi biji mata Tuhan. Kau pelihara Tuhan dengan berkat kesehatan, kekuatan selalu, dimanapun dia bekerja Tuhan, apapun bentuk pelayanan
perjalanannya Tuhan yang memberkati, bahkan Kak Debbie Tuhan kami berdoa sebagai pendampingnya Tuhan, tolong dia Tuhan memberikan hikmat, menjadi seorang istri yang bijaksana Tuhan, menjadi seorang ibu yang bijaksana. Kami berdoa buat anaknya Tuhan, tetap tolong pertumbuhannya Tuhan, hari-hari biar kami boleh melihat ada perkembangan dalam anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang datang, jemaat Tuhan yang datang malam hari ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami dengan sukacita yang berkelimpahan daripada Tuhan. Apa yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kami telah Engkau berikan jalan keluarnya Tuhan. Mungkin teman-teman kami yang saat ini belum sempat hadir bersama-sama dengan kami karena kelemahan tubuh mereka Tuhan. Tuhan yang menolong, melawat mereka, menyembuhkan mereka. Mungkin dalam keadaan yang berbeban berat, penuh dengan pergumulan, Tuhan yang menolong mereka, memberikan jalan keluar. Tuhan yang angkat beban mereka, Tuhan meringankan mereka untuk selain waktu mereka boleh datang bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin hari ini ada anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk melakukan ujian Tuhan. Clara, Jojo Tuhan, bahkan kami berdoa buat teman-teman yang lain tidak sempat kami sebutkan. Apapun bentuk ujian mereka, kami percaya hikmat yang daripada Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka bisa memberikan jawaban yang terbaik Tuhan. Mereka bisa lulus dalam setiap ujian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat penuaian jiwa di gereja ini, kami tetap taruh dalam tangan Tuhan. Bukan supaya memenuhi gereja ini Tuhan, tapi semata-mata biar mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jiwa mereka dimenangkan untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Pakai anak-anak-Mu, pakai gereja ini Tuhan, pakai kami semua. Kami rindu kami dipakai oleh Tuhan lebih lagi untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini, malam hari ini juga kami rindu untuk berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang di kampung halaman kami, mungkin mereka ada di Makassar bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan pelihara orang tua kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala usaha, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka Tuhan buat berhasil. Berkati Tuhan dengan kesehatan, berkati dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap berdoa untuk kegiatan ibadah kami, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, bahkan segala kegiatan kami ground. Kami berdoa buat mesbah keluarga Tuhan, apapun yang sudah kami rencanakan Tuhan di gereja ini, berdoa Tuhan, biar ada kerinduan di hati jemaat-Mu, biar ada kerinduan di hati anak-anak-Mu Tuhan untuk datang mencari Tuhan, mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya lebih lagi Tuhan. Kami berdoa biar banyak jiwa untuk boleh datang bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bisa bertumbuh bersama, terlebih lagi kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan yang pimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami tahu masih banyak yang harus kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi sebelum kami mengeluarkan dari mulut kami, Tuhan telah terlebih dulu mengetahui isi hati kami. Sebab itu Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita yang mau berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, mari kita ambil waktu sejenak, kita bersatu dulu sejenak.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gunung batuku dan kau postamenteku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, berkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau postamenteku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, kataku ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, berkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman pelayan silakan maju mau berdoa. Ayo teman-teman pelayan maju doa.